Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 2024B. Di sini akan mempresentasikan mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Azhara Keisha dengan NIM belakang 012, lalu Chelsea Risma dengan NIM belakang 276, ada Gia Audrey dengan NIM 145, lalu ada Ramaiza Elia dengan NIM 248, lalu ada Ulin Nuha dengan NIM belakang 226, lalu ada Yeriko Stefanus dengan NIM 030. Pada slide ini kita akan membahas awal mula pembukuan berpasangan. Sejarah pembukuan berpasangan dimulai jauh sebelum kita mengenal istilah akuntansi. Sekitar 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia, bangsa Sumeria sudah mencatat transaksi sederhana di atas tablet tanah. Catatan ini digunakan untuk mengawasi hasil panen, perdagangan, dan pajak. Dari sinilah muncul gagasan dasar setiap transaksi memiliki dua sisi, debit dan kredit. Tujuannya sederhana, menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Memasuki abad pertengahan, pedagang Arab membawa pengaruh besar. Mereka mengembangkan pencatatan yang lebih sistematis, dipengaruhi oleh kemajuan ilmu matematika. Di kawasan Mediterania, kota pelabuhan seperti Venesia dan Genoa menjadi pusat perdagangan internasional. Untuk mengelola transaksi lintas negara, mereka mulai menggunakan pembukuan berpasangan. Bukti nyata dapat kita lihat dari catatan Massari di Genoa tahun 1340 yang menunjukkan penggunaan jurnal dan buku besar. Selanjutnya di Italia antara tahun 1250 hingga 1400, sistem ini semakin terstruktur. Jurnal harian dan buku besar mulai digunakan secara konsisten. Lalu pada tahun 1494, seorang biarawan sekaligus matematikawan bernama Luca Pacioli menerbitkan karya monumental Summa de Arithmetica. Di dalamnya, ia mendokumentasi metode double entry dengan sistematis. Penting untuk diingat, Pacioli ini bukan penemu sistem ini, melainkan pendokumentasi dan penyebar. Berkatnya metode ini dikenal luas di Eropa dan menjadi fondasi utama akuntansi modern. Dengan seiring waktu, teknik pembukuan berkembang. Muncul jurnal khusus untuk kas atau persediaan. Akun persediaan dipisahkan, bahkan metode depresiasi awal mulai digunakan. Fungsi akuntansi pun bergeser dari sekedar pencatatan transaksi menjadi alat kontrol, manajemen, dan pelaporan keuangan. Revolusi industri mempercepat transformasi ini. Perusahaan besar membutuhkan akuntansi biaya dan laporan regulatori agar tetap transparan dan efisien. Memasuki era modern, akuntansi semakin distandarisasi. Kemudian lahirlah GAAP, yaitu Generally Accepted Accounting Principle, dan badan pengatur seperti FASB. Sistem double entry pun menyebar ke seluruh dunia, menjadi standar internasional. Teknologi kemudian mengambil peran besar. Komputerisasi dan software akuntansi membuat pencatatan menjadi lebih akurat, cepat, dan mudah diakses. Akuntansi kini bukan hanya alat pencatatan, melainkan sistem pengelolaan informasi keuangan yang mendukung pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama ada tahap praktik tradisional atau customary accounting practices. Nah, pada tahap awal ini prinsip-prinsip akuntansi ini berkembang dari praktik akuntansi yang lazim digunakan oleh para pelaku usaha. Nah, praktik ini tidak didasarkan pada teori formal, tapi dari pengalaman dan juga kebutuhan praktis seperti pencatatan akuntansi dan juga untuk tujuan pengendalian dan juga pertanggungjawaban.
Nah, cirinya apa aja? Yang pertama, tidak adanya standar tertulis yang baku, kemudian metode akuntansi yang berbeda antar perusahaan, dan juga prinsip akuntansinya muncul sebagai kebiasaan yang diterima secara umum. Nah, yang kedua, munculnya konsep Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Seiring berkembangnya pasar modal dan juga meningkatnya kebutuhan investor terhadap informasi keuangan yang ada, nah, mulailah muncul kebutuhan akan keseragaman. Dari sini lahir konsep Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Nah, GAAP ini bukan sekumpulan aturan yang berasal dari suatu teori tunggal, tetapi hasil dari praktik akuntansi yang diterima luas, keputusan badan penyusun standar, dan juga pengaruh dari regulasi serta kebutuhan pasar. Nah, pada tahap ini prinsip akuntansi mulai diakui secara formal, tapi masih bersifat kayak rule based gitu dan juga belum sepenuhnya didukung oleh kerangka konseptual. Ketiga, yakni pendekatan normatif dalam pengembangan prinsip akuntansi. Periode berikutnya ini ditandai dengan berkembangnya teori akuntansi normatif yang berupaya merumuskan prinsip akuntansi berdasarkan pertanyaan bagaimana sih seharusnya akuntansi itu disusun. Nah, jadi pada pendekatan ini itu berfokus pada penentuan metode pengukuran yang terbaik, kemudian ada konsep laba yang ideal, dan juga relevansi dan keadilan informasi akuntansi. Nah, dalam pendekatan ini, prinsip akuntansi ini tidak hanya berdasarkan pada praktik, tetapi mulai juga dengan pertimbangan logis dan juga tujuan tertentu, seperti kegunaan bagi pengambilan yang untuk keputusan. Yang keempat, pendekatan positif dan juga dampaknya terhadap prinsip akuntansi. Jadi sebagai respon terhadap kelemahan pendekatan normatif itu, muncullah teori akuntansi positif. Jadi di mana pendekatan ini tuh tidak bertujuan untuk menentukan prinsip yang terbaik, tetapi menjelaskan dan juga memprediksi praktik akuntansi yang akan benar-benar terjadi. Nah, dalam konteks perkembangan prinsip akuntansi ini, prinsip itu dipandang sebagai hasil dari insentif ekonomi, kemudian pilihan metode akuntansi ini dipengaruhi oleh kontrak, regulasi, dan juga kepentingan manajemen, dan yang terakhir, prinsip akuntansi berkembang sebagai kompromi antara berbagai kepentingan. Yang kelima, pengembangan kerangka konseptual atau conceptual framework. Nah, tahap penting dalam perkembangan prinsip akuntansi yakni pembentukan kerangka konseptual oleh badan standar seperti FASB dan juga IASB. Nah, di sini perkembangan kerangka konseptual itu tujuannya untuk memberikan dasar logis bagi penyusunan standar akuntansi, mengurangi inkonsistensi antar prinsip, dan juga meningkatkan kualitas dan juga koherensi standar akuntansi. Nah, prinsip akuntansi modern tidak lagi berdiri sendiri, tetapi diturunkan dari konsep fundamental seperti tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi, dan juga definisi pengakuan unsur laporan keuangan. Yang keenam, prinsip akuntansi dalam konteks modern. Nah, dalam perkembangan terkini, prinsip akuntansi ini bergerak ke arah principle-based standard, terutama dalam standar internasional. Prinsip tidak lagi dipahami sebagai aturan kaku, melainkan sebagai pedoman konseptual yang memerlukan pertimbangan profesional atau professional judgment. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Namun di slide ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansinya terlebih dahulu. Nah, akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengolah, menyajikan informasi keuangan suatu organisasi agar dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Nah, akuntansi membantu berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah untuk memahami kondisi keuangan serta kinerja suatu entitas secara objektif dan terukur. Nah, akuntansi juga ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, berfokus pada informasi keuangan, menghasilkan laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Terus juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan, lalu juga mengikuti standar dan aturan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kapitalismenya. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas modal, kebebasan pasar, dan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, dalam sistem kapitalisme, aktivitas ekonomi digerakkan oleh mekanisme pasar seperti permintaan dan penawaran, serta persaingan antar pelaku usaha.
Nah, kapitalisme juga ada beberapa karakteristiknya, yaitu adanya pengakuan terhadap hak milik perorangan atas berbagai faktor produksi, termasuk sumber daya alam. Adanya kebebasan bagi pihak swasta, baik individu maupun perusahaan, untuk memiliki alat produksi sendiri dan aktiva seperti gedung, mesin, dan bahan baku. Setiap individu bebas bersaing dengan memakai metode apa saja untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pihak swasta beb- Pihak swasta bebas menentukan produk yang akan dihiasi, berapa kuantitasnya, dan berapa harga yang dikenakan tersebut sesuai dengan permintaan pasar. Nah, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian tersebut. Lalu ada juga contohnya, yaitu Amazon menjual 87% dari semua pembelian penjualan Natal yang dilakukan di Amerika selama musim liburan pada 2017. Akibatnya, sebagian peritel tingkat atas di Amerika itu menutup tokonya, dan Amazon bertujuan mengambil alih toko kelontong. Lalu, bentuk kapitalisme yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dilakukan oleh perusahaan negara lain, yaitu Freeport, atas dasar perjanjian dengan pemerintah di masa Orde Baru. Nah, jadi secara singkat, perbedaan akuntansi dan kapitalisme berdasarkan penjelasan yang dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu jika akuntansi adalah alat atau sistem yang mana digunakan untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan. Sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonominya, yang mana mengatur bagaimana kegiatan ekonomi itu berjalan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan akuntansi dan kapitalisme itu sendiri. Nah, dari sisi kapitalisme itu membutuhkan akuntansi untuk mengukur laba, menilai kinerja usaha, menarik investor, dan kreditor. Lalu dari sisi akuntansinya, yaitu akuntansi berkembang karena kapitalisme. Nah, hal itu dikarenakan semakin banyak bisnis, maka semakin dibutuhkan laporan keuangan, dan standar akuntansi dibuat agar informasi keuangan dapat dipercaya. Lalu juga ada contoh sederhananya, yaitu perusahaan dalam sistem ekonomi pasar harus membuat laporan keuangan, dan investor menggunakan laporan akuntansi untuk memutuskan menanamkan modal ataupun tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait relevansi sejarah akuntansi. Menurut Ahmed Riyadi Bilqawi, mempelajari sejarah perkembangan akuntansi itu penting membantu kita memahami mengapa praktik, prinsip, dan standar akuntansi saat ini terbentuk seperti sekarang. Akuntansi tidak muncul tiba-tiba, tapi berkembang mengikuti kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi di setiap periode. Baik, yang selanjutnya yaitu relevansi utama. Yang pertama yaitu memahami akar konsep dan praktik akuntansi. Sejarah menjelaskan asal-usul konsep dasar seperti pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan prinsip pengukuran. Nah, ini tuh bisa bikin kita paham bahwa akuntansi adalah hasil evaluasi kebutuhan bisnis dan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan mengapa standar akuntansi berbeda-beda. Nah, perbedaan standar akuntansi antar negara atau antar periode ini bisa dipahami lewat konteks sejarahnya, misalnya pengaruh sistem ekonomi, kolonialisme, perkembangan pasar modal, dan lain-lain. Ketiga, ada membantu evaluasi teori akuntansi modern. Dengan tahu latar belakang historisnya, kita bisa menilai apakah suatu teori atau standar akuntansi itu relevan dengan kondisi saat ini atau hanya relevan dengan kondisi di masa lalu. Lalu yang keempat, menghubungkan akuntansi dengan lingkungan sosial dan ekonomi. Bilqawi menekankan bahwa akuntansi tidak netral secara sosial perubahan lingkungan. Krisis ekonomi, industrialisasi, globalisasi ikut membentuk tujuan dan peran akuntansi. Lalu yang kelima menjadi dasar pengembangan teori akuntansi ke depan. Nah, sejarah memberi pelajaran dari praktik yang berhasil maupun gagal, sehingga bisa jadi referensi dalam merumuskan teori dan standar akuntansi di masa depan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu akuntansi internasional. Akuntansi internasional muncul sebagai respon atas meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara, pajak seperti perbedaan kondisi ekonomi, sosial, politik, ataupun budaya antar negara, sehingga menyebabkan praktik akuntansi berkembang secara beragam.
Nah, menurut Riabi Belkowi sendiri, akuntansi ini tidak bersifat netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia diterapkan. Oleh karena itu, isu-isu akuntansi internasional menjadi penting untuk memahami perbedaan dan tantangan dalam laporan keuangan global. Nah, apa aja sih contoh-contoh dari isu-isu akuntansi internasional? Yang pertama, ada perbedaan lingkungan akuntansi antar negara. Nah, setiap negara memiliki karakteristik lingkungan akuntansi yang berbeda-beda, seperti sistem hukum, tingkat perkembangan ekonomi, struktur pasar modal, serta peran pemerintah dalam regulasi. Negara dengan pasar modal maju cenderung mengembangkan akuntansi yang berorientasi pada kebutuhan investor, sedangkan berbanding kebalik dengan negara berkembang. Negara berkembang lebih menekan kepentingan fiskal dan pemerintah. Perbedaan lingkungan ini menyebabkan praktik akuntansi tidak dapat diseragamkan secara mutlak. Yang kedua, perbedaan standar akuntansi nasional. Isu utama dalam akuntansi internasional adalah perbedaan standar akuntansi antar negara, baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan laporan keuangan. Perbedaan perlakuan terhadap aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya menyebabkan laporan keuangan antar negara sulit dibandingkan. Kondisi ini tentu menjadi hambatan bagi investor atau pemangku kepentingan global dalam menilai kinerja perusahaan secara objektif. Selanjutnya, isu yang ketiga adalah harmonisasi dan standarisasi akuntansi. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, muncul upaya harmonisasi standar akuntansi internasional, salah satunya melalui IFRS. Namun, Rehi Belkau menegaskan bahwa harmonisasi tidak selalu berarti keseragaman penuh. Setiap negara tetap memiliki kepentingan nasional, sehingga sering terjadi ketegangan antara standar global dan praktik lokal. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan penerapan satu standar untuk semua negara. Lalu untuk isu yang keempat, translasi mata uang asing. Dalam perusahaan multinasional, laporan keuangan anak perusahaan di luar negeri harus dikonversi ke mata uang induk perusahaan. Proses translasi ini menimbulkan isu karena fluktuasi nilai tukar dan perbedaan metode translasi. Pilihan metode yang digunakan dapat mempengaruhi laba dan posisi keuangan perusahaan, meskipun kinerja operasional sebenarnya tidak berubah. Isu yang kelima yakni akuntansi inflasi dan perubahan nilai. Rehi Belkau mengkritik penggunaan historical cost accounting di negara dengan tingkat inflasi tinggi. Inflasi dapat menyebabkan nilai aset dan laba dalam laporan keuangan menjadi kurang relevan dan menyesatkan. Oleh karena itu, berkembang pendekatan alternatif seperti current value accounting dan general price level accounting. Namun, penerapan metode ini masih berbeda-beda antar negara. Dan isu yang terakhir yakni keadilan, pengungkapan, dan transparansi. Isu keadilan dan transparansi menjadi perhatian penting dalam akuntansi internasional. Tingkat pengungkapan informasi keuangan sangat dipengaruhi oleh budaya, regulasi, dan perlindungan investor di masing-masing negara. Akuntansi internasional dituntut untuk memberikan informasi yang adil, andal, dan dapat dipercaya tanpa mengabaikan konteks lokal tempat perusahaan beroperasi. Baik, itu tadi hasil presentasi mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi dari kami kelompok 4, kelas 2024B. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas waktunya sudah memperhatikan presentasi dari kami.